Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1106, Menjual Rumah. Keesokan harinya, sinar matahari yang hangat memenuhi seluruh Yudu. Seluruh tanah juga hidup kembali dengan sinar matahari, dan orang-orang di Yudu mulai bergerak lagi, kios-kios didirikan, para gadis dirayu, pencarian dilakukan, perjudian berlangsung, semuanya berjalan dengan tertib. Cara. Di prasasti, Ye Chen duduk bersila sepanjang malam. Di gugusan awan, penampilannya yang berharga terlihat khusyuk, seperti Zheng Tua yang duduk bermeditasi, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan darah keemasannya semegah laut. Samar-samar, Anda masih bisa melihat Phoenix besar dan bayangan naga mengelilingi tubuh Ye Chen. Phoenix itu berwarna-warni, dan bayangan naga itu keemasan. Itu karena Ye Chen menelan darah Phoenix warna-warni dan Tyrannosaurus Rex. Tidak jauh, Xiao Ying menatap Ye Chen, mata elangnya bersinar dengan cahaya ilahi. Ye Chen benar-benar luar biasa sekarang. Segera, sesuatu tampak pecah dalam kegelapan, dan mata elang kecil yang sedang menonton tiba-tiba menyala. Ye Chen membuat terobosan, dan Tianling Gaiyu Guanghong naik ke surga, basis kultivasinya naik dari alam surga tingkat pertama ke alam surga tingkat kedua, dan tidak berhenti sampai puncak alam surga tingkat kedua. Dunia. Mungkin, ini adalah waktu paling lambat Ye Chen telah maju. 100 tahun yang lalu, dia berada di alam surga tingkat pertama, dan dia membutuhkan waktu 100 tahun untuk menerobos ke alam surga tingkat kedua. Itu selangkah demi selangkah. Selain itu, latar belakangnya terlalu dalam dan fondasinya terlalu kokoh, yang juga menjadi salah satu alasan lambatnya kemajuannya. Secara alami, alasan lain yang tidak dapat diabaikan adalah lubang hitam di luar angkasa. Dalam 100 tahun kegelapan, Ye Chen berjalan terlalu keras dan menghabiskan batu roh terakhir. Untuk mempertahankannya, yang dia bakar adalah darah suci, dan dia tidak bisa mendapatkan perbekalan sepanjang tahun. Selain itu, serangan balik dan luka tersembunyi juga menjadi alasan untuk mencegahnya maju. Sekarang, menelan darah Phoenix berwarna-warni tidak hanya menyembuhkan luka yang tersembunyi, tetapi juga memungkinkannya untuk menembus alam, lebih tinggi dari puncak, yang harus dikatakan sebagai keberuntungan, dan latar belakangnya lebih kuat. Panggilan. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen mengeluarkan udara keruh yang panjang, dan kemudian perlahan membuka matanya, dan dua cahaya nyata keluar dari matanya, seolah menembus ketiadaan. Melihat hal tersebut, elang kecil itu segera melebarkan sayapnya dan mendarat di bahu Ye Chen sambil berteriak gembira. Benar-benar berkah. Ye Chen tersenyum sedikit, dan melihat batu-batu yang pecah di seluruh tanah. Itu adalah darah Phoenix berwarna-warni yang disegel di batu yang memberinya kekayaan besar, dia bahkan lebih tertarik pada asal-muasal batu itu. Tiba-tiba, Ye Chen memutuskan bahwa dia akan menemukan pemilik kios, berapapun harga yang dia bayar, dia ingin mengetahui sumber batu itu, dia yakin bahwa batu itu ada hubungannya dengan 100.000 pegunungan. Pergi mendapatkan uang. Mengesampingkan pikirannya, Ye Chen berbalik dan meregangkan tubuhnya dengan ganas, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Ketika dia keluar dari prasasti, Ye Chen telah berubah menjadi penampilan yang berbeda, dia adalah pria besar dengan bekas luka di wajahnya. Dengan penyamarannya, dia secara alami akan pergi ke rumah judimu untuk menghasilkan uang, dan dia akan pergi ke melakukan sesuatu yang besar. Ye Chen pergi, tetapi papan kayu digantung di tablet batu, dan dua karakter besar terukir di papan kayu, rumah dijual. Ye Chen memang akan menjual rumahnya. Uang hasil penjualan ditambah batu asal di tangannya cukup untuk membeli properti di surga kedua Yudu. Semua ini hanya untuk menginjakkan kaki di surga ketiga Yudu untuk menemukan orang yang bereinkarnasi. Meskipun dia berpikir bahwa dia akan bersinar dalam pemilihan alkemis dalam beberapa hari, dan keluarga Zhu mungkin memberinya beberapa hak istimewa yang tidak dimiliki orang biasa, tetapi tidak ada yang mutlak, bagaimana jika dia kalah dalam pemilihan. Oleh karena itu, dia yang selalu berhati-hati memutuskan untuk melakukan persiapan dua tangan dan mulai membangun properti di Erkongtian. Saat berbicara, Ye Chen sudah tiba di surga kedua Yudu. Kali ini,
Ye Chen berjalan sangat lambat, matanya terus mengamati stan di kedua sisi, berharap menemukan harta karun itu, dan dia berhenti di depan stan kemarin cukup lama. Namun, kali ini Ye Chen tidak seberuntung itu, tentu saja, ada banyak harta di stan, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan darah Phoenix dalam sekejap. Menonton sepanjang jalan, Ye Chen melihat rumah judi keluargamu dari kejauhan. Membuka. Ye Chen memutar lehernya dengan keras, bersiap untuk pertarungan besar. Kekalahan kemarin bukan untuk apa-apa, penguasa surga yang agung, kaisar ke-10 Chu yang agung, diusir, itu melawan Tuhan kalian. Pagi-pagi sekali, bisnis toko perjudian keluargamu masih bagus, dan ada cukup banyak orang yang keluar masuk. Kebanyakan dari mereka datang ke sini dengan batu asal di saku mereka untuk mencoba peruntungan, dan ada juga orang yang kalah dalam semalam dan menjadi miskin, mengumpat tanpa henti. Saat Ye Chen hendak masuk ke kasino, dia tiba-tiba merasakan cahaya ilahi menyinari dirinya. Ye Chen mendongak tanpa sadar, hanya untuk menemukan cermin ajaib seukuran telapak tangan mengambang di atas rumah judi. Bersenandung. Cermin ajaib terus berdengung, dipenuhi dengan cahaya ilahi yang cemerlang, terjalin dengan taoisme misterius, seolah-olah bisa menerangi semua ilusi di dunia. Itu adalah senjata ajaib yang luar biasa, dan Ye Chen terkejut saat melihatnya. Saya tidak melihat cermin ajaib ini kemarin. Ye Chen menggosok dagunya dan bergumam pelan, melihat ke cermin untuk terakhir kalinya, dan berjalan menjauh dari kasino. Menghadapinya, Ye Chen melihat seseorang, melihat lebih dekat, bukankah lelaki tua berbaju ungu yang menyeretnya pergi kemarin? Ye Chen merasa gatal saat melihat lelaki tua berbaju ungu itu adalah lelaki tua yang mengusirnya kemarin. Namun, meskipun dia kesal, Ye Chen masih tidak menunjukkannya, dia masih berjalan sambil menggelengkan kepalanya, sedikit tak tertahankan akan menyebabkan skema besar, dia ada di sini untuk menghasilkan uang, bukan untuk bertarung. Dia saat ini datang ke sini dengan menyamar, dan dia menggunakan teknik rahasia Taiksu untuk menyembunyikan jiwa, agar tidak dikenali, dan dia juga percaya bahwa lelaki tua berpakaian ungu itu tidak akan mengenalinya. Teman kecil, apakah kamu di sini lagi? Sambil berjalan, lelaki tua berbaju ungu itu berdiri di depan Ye Chen sambil tersenyum. Apa, aku di sini untuk pertama kalinya. Ye Chen mengangkat alisnya, kenapa, kamu tidak diterima? Sejujurnya, aku sangat tidak diterima. Pria tua berbaju ungu itu mengelus jenggotnya. Membuka pintu untuk bisnis, apakah ada alasan untuk mengusir orang keluar? Suara Ye Chen kasar, yang cocok dengan pakaian pria kekarnya, dan wajahnya penuh keganasan, seperti perampok yang menjilat darah dengan kepala pisau, bertindak menembus. Tuanku mengatakan bahwa siapapun yang melihatmu di kasino akan membuangnya. Itu terlalu menipu, apakah kamu tahu siapa aku? Tentu saja orang tua itu tahu siapa kamu. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, dia diinterupsi oleh pria tua berbaju ungu. Pria tua berbaju ungu itu mengibaskan lengan bajunya, dan pakaian pria kekar Ye Chen segera kembali ke penampilan aslinya. Ye Chen tidak muncul dalam satu tarikan napas dan hampir tersedak. Dia sangat lengah. Pria tua berpakaian ungu yang emosional itu telah mengenalinya sejak lama, dan dia masih bertindak hati-hati di sana. Nonton sekarang ayolah, dia seperti badut dari awal sampai akhir. Teman kecil datang untuk bergabung dengan kami pagi-pagi. Aku benar-benar punya hati. Orang tua ini harus menunjukkan sesuatu. Melihat ekspresi Ye Chen yang luar biasa, lelaki tua berpakaian ungu itu tersenyum lebih baik, dan dengan senyuman, dia dengan sadar mengangkat tangannya dan memberikan tamparan keras teleman itu memanggil wajah bingung Ye Chen. Bentak. Dengan tepuk tangan meriah, Ye Chen, yang pada suatu saat masih berada di kasino, terbang keluar pada saat berikutnya. Wow! Melihat Ye Chen terbang keluar, seluruh rumah judi secara kolektif memutuskan untuk sesaat, tetapi itu hanya untuk 1 detik dibandingkan dengan postur terbang keluar Ye Chen, mereka lebih memperhatikan jumlah dan ukuran dadu. Wow! Di luar rumah judi, Ye Chen sudah bangun, kakinya empuk, kepalanya berdengung, dan matanya penuh dengan bintang emas. Keok-keok. Di kamar pribadi di lantai 3 rumah judimu, Mu Wanxing menatap Ye Chen yang terlempar ke jalan, dan tidak bisa menahan tawa. Baru tadi malam, Ye Chen diusir seperti ini, jadi jangan terlihat terlalu tampan. Sein, orang ini benar-benar tidak sederhana. Pria tua berbaju ungu masuk, mengelus janggutnya dan bergumam, belum lagi, katakan saja bahwa penyamarannya memang sangat misterius. Bahkan jika itu penglihatanku, sulit untuk melihat kekurangannya.
Tentu saja aku tahu dia tidak sederhana. Mu Wanxing memalingkan muka, dan mengeluarkan labu anggur dari tas penyimpanan. Saya pikir itu kebijakan terbaik untuk berteman dengan orang seperti itu, dan Anda tidak bisa selalu menggantung cermin ajaib di pintu rumah judi. Mari kita bicara nanti. Mu Wanxing menyesap minumannya, latar belakangnya terlalu misterius, dia mungkin seseorang yang dikirim oleh Ku Yue atau saudara laki-laki Xuan Yu. Penjaga bayangan dari keluarga Mu sedang menyelidiki. Sebelum mengkonfirmasi identitasnya, tidak mungkin bagiku untuk merekrutnya ke keluarga Mu. Jadi begitu. Pria tua berbaju ungu tiba-tiba menepuk dahinya, masih orang suci yang bijaksana. Waktu khusus, perlakuan khusus. Mu Wanxing menarik napas dalam-dalam, jika dia benar-benar tidak bersalah, aku secara pribadi akan meminta maaf padanya, dan aku akan selalu memupuk beberapa orang kepercayaan untuk Xuan Yu. Berbicara tentang Pangeran ke-9, situasinya saat ini memang tidak optimis. Pria tua berpakaian ungu itu menghela nafas, ku dengar basis kultivasinya turun lagi, dan keluarga Suzaku mengambil kembali kekuatannya selangkah demi selangkah. Dengan kata lain, selain Pangeran ke-9 dengan gelar ini, dia pada dasarnya tidak memiliki apa-apa lagi, ditambah dengan tekanan dari pangeran lain dari keluarga Suzaku, akan sangat sulit baginya untuk berdiri. Aku percaya bahwa suatu hari, dia akan bisa mendapatkan kembali kejayaannya yang dulu. Mata berair dan mabuk Mu Wanxing bersinar dengan tekad. Sein, aku masih ingin mendengar apa yang dikatakan orang tua itu. Pria tua berbaju ungu itu membungkukkan tangannya kepada Mu Wanxing, dan berkata dengan berani, keluargamu sudah menghadapi tekanan yang luar biasa untuk Ruotian Xuan Yu yang merosot, bukan untuk menyebutkan hal-hal lain. Beberapa pangeran, bahkan alkemis tingkat ke-7 dari Master Ku Yue bukanlah sesuatu yang dapat kita tanggung. Jangan menyebut Ku Yue kepadaku. Mu Wanxing membanting labu anggur menjadi berkeping-keping, dan cahaya sedingin es keluar dari matanya yang indah. Ini semua berkat dia bahwa Xuan Yu berakhir seperti ini, hanya karena Xuan Yu menyakiti seorang muridnya dan melakukan pembunuhan ini, dia sia-sia sebagai generasi senior. Aku masih mengatakan hal yang sama, lebih baik Saintes tidak ikut campur dalam urusan keluarga Suzaku. Jangan berkata apa-apa lagi, ayo cari darah suci dengan ketenangan pikiran. Mu Wanxing segera melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan keluar. Episode 1107, Reinkarnasi yang terlewatkan. Itu adalah jalan yang ramai lagi, Ye Chen menutupi wajahnya dan bersembunyi di kejauhan, menatap cermin ajaib yang mengambang di pintu masuk rumah judimu. Butuh waktu kurang dari 1 menit baginya untuk diusir. Ye Chen punya alasan untuk percaya bahwa masalahnya adalah cermin ajaib. Pasti cermin ajaib yang telah mengungkap identitasnya dan membuat kasino bersiap terlebih dahulu. Benar bahwa Tao setinggi 1 kaki dan iblis setinggi 1 kaki. Ye Chen menggaruk kepalanya dengan keras. Dia berpikir bahwa dia bisa menghasilkan banyak uang dengan mengandalkan Taiksu untuk menutupi jiwanya, tetapi sekarang dia memikirkannya, metode ini agak tidak realistis. Selama ada cermin ajaib itu, dia pasti akan masuk dan dipukuli sekali. Omong kosong. Ye Chen diam-diam mengutuk, jika ini bukan Yudu, dia akan membengkokkan busurnya dan memasang anak panah untuk menembak cermin ajaib tanpa ragu-ragu. Saat telur Ye Chen sakit, jantungnya tiba-tiba bergetar. Orang yang bereinkarnasi. Ye Chen tiba-tiba berbalik, dan langsung pergi ke satu sisi, yang merupakan arah susunan teleportasi menuju Yudu Santongtian, dan semakin dekat ke arah itu, perasaan familiar Ye Chen menjadi lebih kuat. Siapa ini? Siapa ini? Ye Chen melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sangat cepat sepanjang jalan, bola-balik melalui jalan-jalan yang ramai, membawa badai di tubuhnya, banyak kios terbalik, dan banyak orang dirobohkan, menyebabkan banyak pelecehan. Ye Chen langsung mengabaikan ini. Pada saat ini, mata Ye Chen tertuju pada arah pusat kota, dan saat dia berjalan cepat, jari-jari di lengan bajunya masih bergerak, dan dia menjalankan teknik rahasia evolusi Zoutian untuk menyimpulkan. Itu wanita. Ye Chen bergumam, tapi dia tidak tahu siapa itu, tapi yang pasti itu adalah seorang wanita. Namun, ketika dia sampai pada formasi teleportasi yang mengarah ke surga ketiga Yudu, kesempatan tersembunyi itu diam-diam menghilang di surga kedua Yudu, artinya, orang yang bereinkarnasi tadi meninggalkan surga kedua dan pergi ke surga ketiga. Brengsek. Ye Chen mengepalkan tangannya erat-erat di lengan bajunya dan bergerak cepat, tapi dia masih selangkah lebih lambat, dia bahkan tidak melihat punggung orang yang bereinkarnasi.
Tak berdaya, Ye Chen tidak punya pilihan selain melihat Yudu tua yang menjaga susunan teleportasi. Secara kebetulan, tetua yang menjaga formasi teleportasi hari ini adalah tetua berambut putih yang sama yang memarahi Ye Chen sebelumnya. Aku sudah bertemu senior. Ye Chen menggigit peluru dan melangkah maju untuk memberi hormat. Kamu lagi. Melihat bahwa itu adalah Ye Chen lagi, ekspresi tetua berambut putih itu tiba-tiba menjadi gelap. Generasi yang lebih muda menyinggung saya lebih awal, dan saya berharap senior memiliki banyak. Ye Chen buru-buru menyerahkan tas penyimpanan dengan 500 batu asal di dalamnya sambil berbicara, tolong terima hadiah sederhana dari generasi muda. Tidak terlalu buruk. Tetua berambut putih itu dengan sadar menyimpan tas penyimpanan dengan jentikan tangannya, dan kulitnya sedikit membaik. Senior, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ye Chen melangkah lebih dekat, dan menatap ragu-ragu pada lelaki tua berambut putih itu, seorang wanita baru saja meninggalkan susunan teleportasi ini. Senior, apakah kamu tahu siapa itu? Ada terlalu banyak wanita yang pergi dari sini sekarang, yang mana yang kamu maksud? Kata sesepuh berambut putih dengan ringan. Itu dia. Ye Chen menggosok alisnya dengan satu tangan, dan mencubit jarinya di lengan bajunya dengan tangan lainnya untuk menyimpulkan. Mari kita pikirkan, kata lelaki tua berambut putih itu dengan santai. Jika Ye Chen memberinya nama menakutkan lainnya, dia akan melemparkan 500 batu asal ke wajah Ye Chen tanpa ragu-ragu. Kembali dan pukul aku. Mengenakan singyi, rambut ungu panjang. Ye Chen berbicara, dia hanya bisa menghitung sampai di sini, punggungnya buram, tidak bisa melihat wajahnya, hanya tahu bahwa dia memakai singyi, rambut ungu. Mengenakan singyi dan rambut ungu panjang, apakah kamu berbicara tentang Putri Ziling? Roh ungu. Putri. Ye Chen tertegun sejenak, dia tidak menyangka orang yang bereinkarnasi memiliki status yang begitu mulia. Putri Ziling adalah satu-satunya yang berbaju hijau dan berambut ungu. Pria tua berambut putih itu mengelus jenggotnya. Kalau begitu senior, bisakah kamu memberitahuku bahwa aku ingin melihat Putri Ziling? Keluar. Penatua berambut putih segera mengutuk, dengan garis-garis hitam di wajah lamanya, baru saja dia memiliki kesan yang baik tentang Anda, dan Anda benar-benar meletakkan hidung Anda di wajah Anda, itu adalah seorang putri, status yang mulia, Anda dapat melihatnya kapanpun Anda mau. Di sini, Ye Chen sudah lari jauh, alasan utamanya adalah suara tetua berambut putih itu terlalu tiba-tiba, dan itu bercampur dengan kekuatan kultivasinya, yang membuat mereka berdua menatapnya. Shenhai merasa lebih baik. Nak, biji melon di kepalaku mulai berdengung lagi, jika ini langit normal, aku sudah lama terbang keluar. Keluar. Bahkan jika Ye Chen lari jauh, tetua berambut putih itu masih melompat setinggi 3 kaki, memarahi bahwa air liur berterbangan di langit. Wow, Ye Chen hanya berlari ke kerumunan dan mengusap alisnya dengan keras. Itu hanya 2 atau 3 detik lagi, tapi dia masih merindukannya. Mengetahui identitas orang yang bereinkarnasi, itu masih sia-sia. Satu-satunya kesalahan adalah level Yudu ini terlalu jelas, dan identitas sang putri terlalu mulia. Para tetua di tingkat lingkungan tidak berani mengganggu mereka dengan mudah. Ye Chen kesakitan lagi, dia ingin pergi ke rumah judi untuk menghasilkan uang, tetapi hanya ada satu rumah judi di Yudu, dan dia tidak bisa masuk. Jual, harus jual. Ye Chen memutuskan untuk membeli real estate di Erkongtian, sehingga dia bisa pergi ke surga ketiga dibandingkan dengan yang berikut. Kemungkinan bertemu orang yang bereinkarnasi di surga ketiga masih jauh lebih tinggi daripada di surga kedua ya, karena orang-orang dari atas harus melewati langit ketiga saat turun. Nak, aku menemukanmu. Sambil berjalan, seseorang menepuk Ye Chen. Pikiran direncanakan, Ye Chen membalikkan tubuhnya tanpa sadar, hanya untuk menyadari bahwa Fan Tong berdiri di belakangnya di beberapa titik. Kamu ada di mana-mana. Ye Chen melihat Fan Tong dari atas ke bawah. Pria itu berpakaian lebih aneh hari ini, mengenakan sepotong kain hitam, mengenakan celana bermotif bunga, ditambah dengan rambut seperti kandang ayam, tidak peduli seberapa dia tampak seperti Fan Tong, dia adalah seorang pengemis yang melarikan diri dari kelaparan, dan dia sangat menarik perhatian di jalan. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu, mudah dipukuli sampai mati jika kamu keluar seperti ini? Ye Chenyu mengatakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dan bahkan ketika dia berbicara, dia mundur selangkah dengan sadar, dan wajahnya penuh dengan sikap yang tidak aku lakukan. Tidak tahu orang ini. Jangan mengutukku. Fan Tong menggaruk rambutnya seperti kandang ayam. Ayo, beritahu kakek, mengapa kamu menjual rumah?
Ketika kamu bangun pagi-pagi, kamu akan melihat tanda kayu tergantung di depan rumahmu. Ada apa? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya tidak punya uang untuk dibelanjakan. Tidak mungkin. Tuanmu sangat bangga, kamu tidak akan punya uang. Fan Tongyi menatap Ye Chen dengan tak percaya. Dia melakukan tur ke laut dan tidak meninggalkan uang untukku. Ye Chen mengambil telinganya dan menemukan alasan yang sangat sah untuk dirinya sendiri. Itu benar, cepat jual rumah dan pinjami aku uang setelah kamu selesai. Keluar. Ye Chen mengutuk, berbalik dan ingin pergi. Jangan pergi. Fan Tong buru-buru meraih Ye Chen, pertama-tama melihat sekeliling secara misterius, dan kemudian berbisik, aku ada hubungannya denganmu, dan aku menemukan harta karun baru-baru ini, apakah kamu ingin pergi dan melihatnya bersama saya? Lihat, jika kamu tidak punya bayi, kamu akan memikirkanku. Omong kosong, kita tetangga, kita punya daging untuk dimakan bersama. Kalau begitu katakan padaku, harta yang luar biasa. Ye Chen memandang Fan Tong dengan penuh minat, dia tidak akan percaya semua yang dikatakan Fan Tong, seorang penjudi yang kalah dengan hanya celananya yang tersisa mungkin penuh dengan kebohongan. Pernahkah kamu mendengar tentang urat roh bumi? Fan Tong mengedipkan mata pada Ye Chen. Vena roh bumi. Mata Ye Chen berbinar. Dia tidak hanya mendengarnya, tetapi juga menelan pembuluh darah roh bumi. Di dunia bawah tanah sekte Zhengyang dari Great Chu, pembuluh darah roh bumi memberinya banyak kekayaan. Mendengar 4 kata ini lagi membuatnya merasa kesurupan sejenak, seolah mengingat kembali banyak kejadian bertahun-tahun yang lalu. Sepertinya kamu pernah mendengarnya. Fan Tong tersenyum sedih. Apakah kamu tahu di mana urat roh bumi berada? Ye Chen mengumpulkan pikirannya dan menatap Fan Tong dengan ragu. Itu harus diketahui. Fan Tong menjilat rambutnya, tapi itu adalah bagian dari urat nadi bumi yang tidak lengkap, yang saya temui secara kebetulan selama perjalanan saya di masa lalu. Sekarang setelah kamu mengetahuinya, kenapa kamu tidak menerimanya? Aku benar-benar ingin menerimanya. Fan Tong terbatuk datar, ada iblis pohon berusia 1000 tahun yang tumbuh di pembuluh darah spiritual bumi, dan itu adalah jenis pencuri yang kuat. Setiap kali aku membunuhnya dan merebutnya, aku selalu kembali dengan membawa bulu. Tidak bisa mencari bantuan. Ye Chen melirik Fan Tong. Jika saya mencari biksu yang kuat, saya mungkin bahkan tidak akan bisa minum sup, dan itu akan menyebabkan kematian. Saya khawatir menemukan biksu dengan level yang sama. Setan pohon itu menyerap urat roh dari bumi sepanjang tahun, dan itu sangat sengit. Iblis pohon berusia 1000 tahun setidaknya berada di alam kekaisaran. Kamu dapat menemukanku alam surga dan makan cukup untuk mendukungmu. Dengarkan aku. Fan Tong langsung beralih menggunakan kesadaran spiritual untuk mentransmisikan suara, aku telah mempelajari dengan cermat tahun-tahun ini, dan iblis pohon akan mencapai nirwana setiap 100 tahun, dan 3 hingga 5 hari nirwana hanyalah saat kelemahan. Saat ini, saya membutuhkan 3 pembantu dengan level yang sama untuk bekerja sama, dan saya juga membutuhkan 1 orang untuk mengumpulkan urat roh bumi. Jadi, selain aku, kamu telah menemukan pembantu lain. Ye Chen memandang Fan Tong dengan penuh minat. Tentu saja ada, dan dia juga seorang tetangga. Fan Tong tersenyum sedikit sedih, rubah kecil itu, bajingan kecil itu juga seorang kaisar semu. Termasuk dia, hanya ada 3. Apakah kamu tidak memiliki 1 lagi di bahumu? Fan Tong melirik elang kecil yang berjongkok di bahu Ye Chen, kamu hewan peliharaan kecil tidak sederhana, kamu tidak perlu menyembunyikannya, aku dapat melihat bahwa kultivasinya adalah tidak lebih lemah dari saya, dalam hal kekuatan tempur, kami tidak kalah dengan saya, kami bertiga dapat bergandengan tangan untuk menahan iblis pohon tua, dan untuk Anda dapat yakin bahwa Anda dapat mengumpulkan pembuluh darah roh dari bumi. Kamu cukup pandai menghitung. Ye Chen tersenyum santai. Kamu tidak benar, itu hal yang baik. Ini hal yang baik. Ye Chen tersenyum, bisakah Anda memberitahu saya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bola balik, dan saya harus berpartisipasi dalam pemilihan alkemis dalam beberapa hari, itu masalah besar, jangan menunda. Apakah kamu seorang alkemis? Fan Tong tertegun sejenak, dan menatap Ye Chen dari atas ke bawah, ekspresinya sedikit heran. Dia tidak tahu bahwa Ye Chen memiliki identitas yang begitu berat, dan dia adalah seorang yang bermartabat. Kaisar, jadi dia salah. Katakan saja padaku, ini akan memakan waktu beberapa hari. Ye Chen tidak ingin menjelaskan. Jika semuanya berjalan dengan baik, 3 hari sudah cukup. Fan Tong berkata dengan pasti, aku telah merencanakan segalanya.
Aku tidak pernah ceroboh dalam hal kehidupan manusia. Jangan khawatir tentang itu. Bagaimana? Berhenti. Lakukan, kenapa tidak? Ye Chen menjawab dengan sangat sederhana, itu adalah urat spiritual bumi, jika ditelan akan sangat bermanfaat, dan dia tidak takut dengan konspirasi Fantong dengan gadis licik itu, karena dengan pertarungannya kekuatan dengan tambahan Kitty Eagle, dia cukup bisa menangani mereka. Ini adalah kepercayaan dirinya yang kuat. Kalau begitu ayo pergi. Fantong tidak menunda-nunda, dan langsung menarik Ye Chen langsung ke susunan teleportasi. Episode 1108, Teknik Pertarungan. Ye Chen mengikuti Fan Tongtong kembali ke Yudu Yihongtian, dan kemudian tiba di gerbang kota Yudu. Di depan gerbang kota Yudu, sudah ada orang yang menunggu, semuanya tertutup jubah hitam. Melihat dengan hati-hati, itu adalah tetangga mereka, seorang wanita jahat. Ketika dia melihat Ye Chen dan Fan Tong datang, dia tidak lupa mengedipkan mata. Di mata Ye Chen, tetapi ketika dia melihat elang kecil itu, dia banyak menahan diri. Untuk ini, Ye Chen langsung mengabaikannya, atau dengan kata lain, dia sudah terbiasa, dan dia hanya bisa bercanda, jika wanita penggoda itu berani mengambil langkah melampaui Guntur, dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Berjalan. Fan Tong juga mengenakan jubah hitam dan mengorbankan pedang terbang yang besar. Melihat ini, Ye Chen dan gadis Vixen itu melangkah satu demi satu, menerbangkan pedang ke langit, dan mereka bertiga menghilang di gerbang kota dalam sekejap. Namun, mereka tidak menyadari bahwa tidak lama setelah mereka pergi, ada lebih dari selusin sosok berpakaian hitam mengikuti mereka di kota Yudu, dan barisannya tidak terlalu kecil, hanya Zun Huang yang memiliki 4 orang. Saat malam tiba, pedang terbang besar mendarat di hamparan pegunungan. Ini dia. Fan Tong adalah orang pertama yang melepaskan pedang terbangnya, dan melihat sekeliling dengan waspada. Setelah itu adalah gadis penggoda dengan sepasang mata menawan, juga mengamati sekeliling. Adapun Ye Chen, dia yang terakhir turun, samar-samar membuka mata roda peri, dan menatap pegunungan di depannya. Kekuatan spiritual di sini sangat kuat, dan kekuatan spiritual yang agung bergabung menjadi awan berkabut. Nafas ini memang urat roh bumi. Ye Chen bergumam, dia sangat akrab dengan urat roh bumi, dan dia tidak akan pernah salah. Pertahankan. Fan Tong maju selangkah dan berjalan ke kedalaman pegunungan, diikuti oleh Ye Chen dan gadis rubah. Setelah waktu yang tidak diketahui, mereka bertiga berhenti di depan hutan. Ini adalah hutan gunung yang gelap gulita, dahan dan batangnya semuanya hitam, dan bahkan tanahnya hitam pekat, seperti bumi yang hangus, di dalamnya sunyi dan sunyi, bahkan bisa dikatakan agak suram. Formasi rahasia. Ye Chen menyipitkan matanya sejenak, dan langsung memahami misteri di sini pohon-pohon kuno yang gelap gulita terbentuk satu persatu, dan mereka terhubung satu sama lain, membentuk formasi besar. Apakah kamu yakin itu ada di sini? Gadis Vixen itu sepertinya melihat keanehan di sini, dan mau tidak mau melirik Fan Tong. Aku pernah ke tempat ini tidak kurang dari 10 kali, dan aku tidak akan mengakui kesalahanku. Jawab Fan Tong, berdiri di tempat dan melihat ke kiri dan ke kanan, seolah sedang mencari sesuatu. Ini adalah trik yang diatur oleh iblis pohon tua, atau lingkaran sihir kuno, sangat mendominasi. Apakah kamu mencari pintu masuk? Ye Chen memandang Fan Tong. Ketika saya datang ke sini lebih awal, saya membuat tanda merek. Fan Tong melangkah maju, melihat sekeliling ke pohon tua yang gelap, beri saya waktu, saya perlu mengidentifikasi tanda merek saya. Terserah kamu. Ye Chen hanya berdiri di tempat. Dia tidak mahir dalam lingkaran sihir. Meskipun Xian Lunyan dapat menembus ilusi, lingkaran rahasia dari mata yang menyilaukan yang tidak dapat dilawan oleh iblis pohon tua memang sangat misterius, bahkan jika dia menemukannya bukan ke pintu masuk. Itu harus menjadi lingkaran sihir kuno, kaki formasi bersirkulasi dengan sendirinya, dan berputar-putar. Ye Chen bergumam di dalam hatinya, diam-diam kagum pada kekuatan supernatural dari iblis pohon tua. Kita semua adalah tetangga sekarang, dan aku bahkan tidak tahu namamu. Dengan tidak ada lagi yang bisa dilakukan, wanita penggoda itu mendekatinya, suaranya masih segar, dan matanya yang menggoda masih bersinar dengan cahaya yang menawan. Kamu Chen, kata Ye Chen ringan. Daun-daun berjatuhan di tiup angin musim gugur, bintang-bintang di alam semesta yang luas, benar-benar nama yang bagus. Wanita menawan itu tersenyum mempesona, kamu bisa memanggilku Husianer, kali ini kamu telah mendapatkan urat roh bumi, kamu bisa datang dan duduklah bersamaku. Sepertinya aku tidak punya banyak waktu.
Kenapa? Apakah kamu takut kakakmu akan memakanmu? Itu sulit dikatakan, kata Ye Chen dengan santai, tapi itu membuat Hu Xianer tertawa lebih genit. Aku menemukannya. Ketika keduanya berbicara, Fan Tong duduk di depan pohon kuno dengan tanaman merambat yang menggantung, dan dia masih mengutuk, setan pohon tua sialan, kamu hampir melupakannya. Ikuti, jangan tersesat. Fan Tong menjelaskan, dan mengikuti pohon tua itu ke dalam hutan pegunungan yang gelap. Jangan khawatir, itu seperti bayangan. Namun, ketika mereka memasuki hutan pegunungan yang gelap gulita, Hu Xianer dan Ye Chen mengerutkan kening. Hutan pegunungan yang gelap gulita ini memang aneh. Pohon-pohon kuno berjalan-jalan seperti manusia sendirian, seolah mengikuti semacam lintasan yang aneh. Mereka yang moralnya lemah dapat dengan mudah tersesat di dalamnya. Di sisi lain, Fan Tong, yang berada di depannya, berhenti dan berhenti sepanjang jalan. Dia pasti orang dengan pencapaian yang sangat tinggi dalam formasi. Setiap kali pohon kuno dari formasi rahasia bergerak, dia dapat menemukan pintu masuk yang benar. Pada saat pertama, mari kita bicara tentang rencananya. Fan Tongtong berkata sambil berjalan lebih dalam, aku, rubah kecil dan elang emas lian bertanggung jawab untuk menahan iblis pohon tua. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah membunuhnya. Setan pohon tua adalah monster iblis pohon berusia 1000 tahun, kamu penuh dengan esensi. Untukmu, Ye Chen, buat keputusan cepat dan singkirkan urat roh bumi. Dimengerti. Ye Chen dan yang lainnya mengangguk satu demi satu, tidak berani ceroboh. 1 jam kemudian, mereka bertiga berhenti. Di depannya ada penghalang besar, dan di tengah penghalang ada pohon tua dengan tanaman merambat yang terjalin. Itu sangat kuat, dan tingginya 500 kaki. Batang dan cabang serta daunnya bersinar dengan cahaya kristal. Kekuatan spiritual di sini adalah yang paling melimpah, dan telah terkumpul menjadi cairan, sementara pohon tua itu seluruhnya tertutup awan berkabut. Apakah nirwana? Menatap iblis pohon tua, Ye Chen bisa melihat beberapa petunjuk. Seperti yang dikatakan Fan Tong, memang dalam keadaan lemah, ada di nirvana, di setiap cabang tumbuh tunas hijau, mengandung vitalitas yang kuat, ini semua karena urat roh bumi. Memandang jauh dari iblis pohon tua, Ye Chen melihat ke tanah. Xianlun menyipitkan matanya sedikit, dan dia melihat melalui tanah lebih dari 800 kaki di bawah tanah, di mana ada pembuluh darah spiritual yang terlihat seperti akar pohon, itu sangat besar, dan cabang-cabang dari pembuluh darah spiritual itu rumit dan megah, berisi esensi laut yang agung. Bersenandung. Ketika Ye Chen menatapnya, pohon tua di pesona itu tiba-tiba bergetar, dan bahkan tanah pun bergetar. Setan pohon tua itu dibangunkan oleh kedatangan mereka. Di batang yang tebal, 5 organ indera muncul. Kamu lagi. Begitu dia membuka matanya, iblis pohon tua itu melihat Fan Tong. Jangan membuat masalah, kita sangat mengenal satu sama lain, kamu pasti sangat merindukanku. Fan Tong mengeluarkan pedang pembunuh hitam pekat, menghela nafas lega pada pedang pembunuh hitam itu, dan kemudian menyekanya dengan tangannya. Lengan baju bunuh pedang hitam itu. Mencari kematian. Setan pohon tua mendengus dingin, tubuhnya yang besar bergetar hebat, dan ratusan tanaman merambat terbang keluar, masing-masing berlama-lama dengan cahaya es, terjerat ke arah Fan Tong. Ayo mulai. Fan Tong Yi berteriak keras, dan menjadi yang pertama membunuh, menggigit jarinya, dan menyeka darah pada pedang pembunuh hitam pekat, menghidupkan kembali kekuatan pedang pembunuh, dan memotong pedang yang tak tertandingi dengan satu pedang buah mangga. Paung! Suara benturan logam terdengar segera, renyah dan keras, dan pohon anggur yang dikorbankan oleh iblis pohon tua sekeras besi, dan pedang Fan Tong Yi dapat memotongnya dengan kekuatan. Melihat ini, Hu Xianer juga bergerak, menggunakan sepasang pedang ungu dan hijau, yang juga sangat ganas. Di bahu Ye Chen, elang kecil itu terbang keluar, dan sosok burung pipit kecil itu langsung menjadi besar, berubah menjadi elang emas yang terbakar dengan api di mana-mana. Sayap elang menyebar, menutupi seluruh dunia. Mereka semua seperti pedang dewa, menembak di setan pohon tua sangat. Ye Chen diam-diam mundur selangkah, mengamati situasi pertempuran dengan diam-diam, dan menunggu waktu untuk mengumpulkan Dadi Ling Miao. Beraninya 3 kuasi kaisar menggertakku. Setan pohon tua itu marah, dan membuka mulut baskom darah, dan ada pusaran di mulutnya, dengan kekuatan melahap yang mengerikan, dan kekuatan supernatural serta rahasia Fan Tong, Hu Xianer dan Xiao Ying semuanya tertelan. Ke atas. Ini yang besar untukmu. Fan Tong mencibir, melemparkan jimat ajaib dengan jentikan tangannya, dan melemparkannya ke mulut iblis pohon tua.
Meletus. Mengikuti omelan lembut Fan Tongyi, jimat ajaib yang ditelan oleh iblis pohon tua itu meledak seketika, dan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, yang jumlahnya membuat kulit kepala orang mati rasa, dan pada setiap lampu pedang, terukir melihat merek Fantongnya Taoisme, merek Taoisme yang terjalin juga merusak diri sendiri. Pria tua itu gemetar dan menderita luka berat, dia tidak menyangka Fantong melakukan hal seperti itu padanya, sehingga seluruh tubuhnya tertusuk dari dalam, tertutup bekas luka, dan darah merah cerah keluar. Anda harus terkutuk. Setan pohon tua meraung dengan marah, seluruh tubuhnya diwarnai dengan cahaya peri yang cerah, dan aura lambannya meningkat dengan cepat. Mengenai hal ini, Fantong, Hu Xianer, dan Xiao Ying mundur satu demi satu untuk menghindari ujung tajam mereka, dan kemudian bergegas maju satu demi satu. Langsung, api keemasan berkumpul di mata elang, menembakkan cahaya yang menyala-nyala, mencoba untuk membunuh tubuh asli dari roh primordial iblis pohon tua. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran segera meningkat, dan pemandangannya begitu luas sehingga bahkan gunung-gunung di sekitarnya pun runtuh satu per satu. Saya harus mengatakan bahwa iblis pohon tua memang sangat kuat, tetap di tempatnya, meskipun tidak dapat bergerak, tetapi tanaman merambat pohon yang tak terhitung jumlahnya seperti ular yang berenang, masing-masing dikelilingi oleh yumang, dan masing-masing tajam seperti pedang. Selain itu, ketahanan iblis pohon tua, cabang yang terputus akan segera tumbuh kembali, dan vitalitasnya sangat agung. Ye Chen menjaga pinggiran, dan dia bisa melihat dengan paling jelas. Ketahanan iblis pohon tua memang mendominasi, tetapi sebagian besar tersentuh oleh cahaya urat roh bumi. Itu menyerap roh bumi sepanjang waktu. Dibandingkan dengan iblis pohon tua, Xiao Ying, Fantong dan Hu Xianer jauh lebih malu. Meskipun iblis pohon tua dalam keadaan lemah, dia masih seorang raja, dan roh bumi terus mengisi kembali esensinya, membuat mereka sangat sulit untuk bertarung, dan peri rubah terlemah telah terluka. Ye Chen bergerak, dan langsung pergi ke tanah, ingin memutuskan hubungan antara iblis pohon tua dan urat roh bumi, dan kemudian mengambil urat roh bumi. Alam surga, juga datang untuk mencari kematian. Setan pohon tua berteriak dengan keras, dan akar pohon yang berserakan terjerat ke arah Ye Chen dari tanah. Ye Chen tetap diam, membalikkan tangannya dan mengeluarkan Scarlet Heaven Sword, yang masih melekat dengan api peri. Benar-benar panas. Hati iblis pohon tua itu bergetar, dan dia merasakan ancaman besar. 5 elemen berinteraksi dan menahan satu sama lain. Meskipun dia adalah seorang kaisar, tubuhnya masih berupa pohon. Pohon milik kayu di antara 5 elemen, dan mereka paling ditakuti api. Engah. Ye Chen kuat dan mendominasi, dia terus melambaikan Qi Xiao, dan itu renyah dan rapi, dan dia memotong akar pohon yang terjerat bersama. Dengan kekuatan api peri, akar iblis pohon tua dipotong berkeping-keping. Episode 1109, Tangisan Keputusasaan. Di pegunungan yang membentang, raungan itu seperti guntur, mengguncang langit dan bumi. Setan pohon tua itu sangat marah, dengan paksa membalikkan mentalitasnya, melepaskan nirvana, dan paksaan kekaisaran tiba-tiba muncul. Membuatnya kesal. Fantong batuk kering, membuang ratusan jimat lagi, dan menempelkannya di dahan pohon iblis tua. Sama seperti jimat sebelumnya, ratusan jimat meledak satu demi satu, meledakkan setan pohon tua ke cabang dan daun, dengan darah bercampur selama proses, tetapi karena kekuatan pemulihan mendominasi setan pohon tua, Fantong akan mampu menghancurkan sebanyak itu meledak berapa banyak kelahiran kembali. Hu Xianer mengaktifkan teknik rahasia, dan kedua pedang itu bergabung, memotong cahaya pedang yang tak tertandingi, meninggalkan jurang yang dalam pada iblis pohon tua itu. Elang kecil itu juga sangat mendominasi, bulu elang yang tak terhitung jumlahnya terbang dan memadat menjadi cahaya ilahi, dengan restu api, itu memusnahkan cabang-cabang iblis pohon tua. Pertempuran tiba-tiba menjadi sengit. Setan pohon tua itu benar-benar marah, dan dengan panik melahap esensi pembuluh darah spiritual bumi, memukuli darah dan tulang Fantong. Di dunia bawah tanah, Ye Chen memotong sepanjang jalan, dan akhirnya mencapai nadi spiritual bumi. Berdiri di urat roh bumi lagi, Ye Chen merasa sangat rileks dan bahagia. Keterampilan kacau berjalan dengan sendirinya, dan pori-pori tubuhnya terbuka lebar, melahap esensi bumi dengan gila-gilaan, memurnikan tubuh suci. Nenekmu, cepatlah, aku tidak tahan lagi. Ketika Ye Chen melahap esensi goblin, kutukan Fantong datang dari atas. Saya tahu itu.
Ye Chen memberikan batuk kering, dan segera mengayunkan pedangnya, memotong akar pohon yang telah dimasukkan oleh iblis pohon tua ke dalam urat roh bumi. Setan pohon tua yang membalikkan pikirannya akan dikalahkan setelah pertempuran yang panjang. Fakta membuktikan bahwa pedang Ye Chen membuat iblis pohon tua itu sengsara tanpa konsumsi tambahan energi Hobgoblin, momentumnya langsung anjlok. Ye Chen telah bergerak, dan berubah menjadi dua tangan emas besar, merangkul urat bumi yang terjalin, dan kemudian menarik dengan keras, dan dia mencabut urat bumi yang tebal. Menerima. Dengan omelan lembut Ye Chen, urat roh bumi dibawa ke dalam kuali yang kacau. Kemudian, dia berdiri dengan tiba-tiba, melompat ke langit dengan satu langkah, seperti sinar cahaya yang melompat keluar dari tanah, lalu dia mengayunkan pedangnya dan menebas iblis pohon tua itu. Ah! Setan pohon tua meraung, berpusat pada tubuh utama, membentuk lingkaran cahaya yang terlihat, yang menyebar dengan cepat, dan kemanapun ia lewat, tidak peduli apakah itu pohon kuno atau gunung raksasa, ia terpotong pada saat yang bersamaan. Segera, tidak peduli itu Ye Chen, atau Fan Tong, Hu Xianer dan Xiao Ying, mereka semua dikirim terbang oleh halo. Berjalan. Fan Tong terhuyung-huyung, terbang ke langit, dan mundur seperti sinar cahaya. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa membuang 9 bendera pertempuran dengan lengan bajunya. 9 bendera pertempuran itu langsung bergabung menjadi lingkaran sihir, menutupi iblis pohon tua. Ye Chen tidak menarik ke bawah, dan langsung menginjak punggung elang kecil itu. Elang kecil itu melebarkan sayapnya dan meringkik, dan mundur seperti cahaya ilahi. Hu Xianer menyeka darah dari sudut mulutnya, dan juga mengorbankan senjata ajaib, yaitu gulungan gambar, menginjaknya dengan satu langkah, dan melarikan diri keluar. Namun, begitu dia terbang kurang dari 10 kaki jauhnya, iblis pohon tua di belakangnya menerobos lingkaran sihir yang dibentuk oleh 9 bendera formasi, dan kemudian pohon anggur yang tebal melingkari seperti naga, menjeratnya. Jadikan hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Suara iblis pohon tua itu ganas, dan dia menyeret kembali peri rubah yang melarikan diri. Buka untukku. Hu Xianer segera mengayunkan pedangnya, mencoba memotong tanaman merambat yang mengikatnya, tetapi tanaman merambat itu lebih keras daripada besi ilahi, bukan saja dia tidak memotongnya, tetapi pedang ungu dan biru itu terguncang berkeping-keping. Tolong aku. Hu Xianer mendesis dengan tergesa-gesa, tidak ada lagi pesona di matanya yang indah saat ini, tetapi dia berharap Ye Chen dan Fan Tong, yang telah melarikan diri, dapat kembali untuk membantunya, jika tidak, jika mereka diseret kembali oleh iblis pohon tua, mereka pasti akan ditelan. Namun, panggilannya tidak dijawab sama sekali. Tanpa sadar, tubuh Hu Xianer yang lembut menjadi dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melawan, dia masih tidak bisa melepaskan diri, dan hanya bisa diseret ke belakang tanpa daya, menunggu akhirnya tidak sulit untuk dibayangkan. Mati, mati. Mata merah darah iblis pohon tua itu terpelintir dengan ganas, dan dia telah menarik perihu ke sisinya, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya telah menjeratnya, mencoba menyedot peri rubah menjadi mumi. Tolong aku! Tolong aku! Hu Xianer masih berteriak, dia tertahan dan tidak bisa bergerak, hanya dalam 3 detik, sebagian besar esensinya telah tertelan. Namun, tangisannya masih dingin dan putus asa. Hatinya benar-benar dingin saat ini, wajahnya pucat, penuh air mata, dan seluruh tubuhnya gemetar, seperti anak terlantar, ketakutan dingin dan gelap menyelimuti jiwanya. Ketika dia sekarat, dia menertawakan dirinya sendiri dengan air mata di seluruh wajahnya. Dia menyerah melawan, di dunia yang kejam dan egois ini, yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, seorang wanita kotor. Namun, pada saat ini, sesosok emas muncul di langit, dan itu sangat mencolok di hutan yang gelap. Wan Jian Fengshen. Ye Chen kembali dari pertarungan, Wan Jian Guiyi dan Feng Shen Jue bergabung untuk memberkati api abadi, menghancurkan yang mati dengan satu pedang. Hu Xianer menatap Tian Xiao dengan linglung, dan menatap Ye Chen dengan tak percaya. Ye Chen, terbungkus sosok emas itu, tercetak di jiwanya saat ini. Engah. Setan pohon tua itu terluka, dan satu matanya ditusuk oleh pedang Ye Chen, dan darah langsung berceceran, seperti hujan ringan. Setan pohon tua berteriak dengan keras, pedang Ye Chen terlalu sombong, dan itu didukung oleh api peri, dia tertangkap basah, satu matanya lumpuh, dan niat membunuh yang mengerikan masih berkecamuk di tubuhnya. Dia marah, tetapi juga kaget, marah karena Ye Chen melumpuhkan matanya, dikejutkan oleh kekuatan tempur Ye Chen yang mendominasi.
Alam surgawi, dia hanyalah alam surgawi. Satu mata Huang Jing dihapuskan. Berjalan. Ketika iblis pohon tua berteriak dengan sedih, Ye Chen telah memotong tanaman merambat yang menahan peri rubah, dan kemudian menggendongnya, terbang ke Tian Xiao seperti sinar cahaya. Serahkan padaku. Raungan iblis pohon tua mengguncang langit dan bumi, dan lingkaran cahaya berdarah menyebar tanpa batas lagi, menyapu potongan-potongan dunia, mengubah semua yang dilaluinya menjadi abu, begitu kuat sehingga mustahil untuk dilawan. Engah. Di tempat, Ye Chen terluka, dan seluruh tubuhnya jatuh ke langit seperti layang-layang dengan tali putus. Memanggil, memanggil, memanggil. Setelah itu, angin dingin menderu, dan yumang yang tak terhitung jumlahnya melesat dari belakang, menutupi langit dan menutupi bumi. 10.000 pedang Cao Zong. Ye Chen tiba-tiba berdiri, mengenakan baju besi kibawaan, menopang dunia yang kacau, dan kuali yang kacau digantung di atas kepalanya, melindungi Husianer di belakangnya, bertarung dengan 10.000 pedang, dan bertahan dengan barisan pedang Tiangang. Engah, engah, engah. Dalam sekejap, dunia sesat Ye Chen yang kacau ditusuk satu demi satu, menjadi penuh bekas luka, dan bahkan tubuh sucinya yang kuat ditusuk dengan lubang darah, darah emas sangat menarik perhatian. Bukan karena kekuatan supernatural Ye Chen tidak cukup kuat, tetapi iblis pohon tua yang gila itu terlalu kuat. Hanya ketika dia benar-benar menghadapi kerajaan kekaisaran barulah Ye Chen mengerti apa celahnya. Di Dacu, dia bisa membunuh kaisar iblis surgawi, tetapi di sini adalah surga dan banyak domain, di mana basis kultivasi dan Taoisme benar-benar ditekan, dan Amaterasu dan Dao surgawi benar-benar ditekan, dan dia jauh dari menjadi lawan saat menghadapi kaisar secara langsung. Di belakangnya, Husianer jatuh ke tanah tanpa daya, tetapi masih menatap Ye Chen dengan tatapan kosong. Tubuh berwarna darah itu memancarkan pancaran sinar, membuat tubuhnya yang sedingin es terasa lebih hangat dari sebelumnya. Tiba-tiba, matanya kabur, dan tidak ada yang berdiri di depan wanita kotor seperti Ye Chen ini. Dalam hidupnya, dia selalu hanya menggunakannya, dan dia gemetar sepanjang jalan. Ini adalah semacam cara kotor untuk menukar tubuh menggodanya dengan sumber daya kultivasi, dan menggunakan tubuh kotornya untuk mencocokkan dunia kotor ini. Berdagang. Dia berpikir bahwa di dunia yang kejam ini, hanya ada kesepakatan. Namun kemunculan Ye Chen membuat dia mengerti dalam keadaan linglung bahwa selain transaksi, ada juga yang disebut harapan yang membara di dunia manusia ini, ternyata dia yang kotor juga bisa membuat orang sedikit peduli. Menyusut menjadi 1 inci. Dalam keadaan linglung, Husianer merasakan tangan hangat meraihnya dan membawanya menjauh dari dunia yang sedingin es ini. Oh. Episode 1110, 2 gerakan untuk menghancurkan Zun Huang. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Di bawah langit berbintang, Ye Chen terhuyung-huyung dan bersembunyi di lembah terpencil bersama Husianer. Dia terluka parah, seluruh tubuhnya berlumuran darah, tubuh sucinya hampir lumpuh, dan iblis pohon tua yang gila itu sangat kuat, hanya dalam beberapa saat, dia hampir menggerakkan roda peri Tianzhao dan Tiandao. Namun, meski dia tidak memindahkan kartu hall-nya, dia tetap lolos. Dalam pertempuran ini, dia memang terpukul keras. Meskipun perbedaan antara Zun Huang dan Huang Jing hanya setengah langkah, kekuatan tempurnya jauh dari level yang sama. Dia bisa membunuh Zun Huang, tetapi dia tidak bisa mengangkat kepalanya ketika dia dipukuli oleh Huang Jing. Penyembuhan cepat. Ye Chen meletakkan Husianer, duduk bersila di tanah, seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya abadi, dan kekuatan pemulihannya yang mendominasi berjalan dengan cepat. Husianer mengerutkan bibirnya, dan buru-buru duduk bersila. Kali ini, dia kehilangan terlalu banyak esensi, yang sebagian besar ditelan oleh iblis pohon tua, dan hampir jatuh ke alam kuasi kaisar, tetapi untungnya, dia masih memiliki kehidupan, dan esensi yang hilang dapat diisi kembali. Di satu sisi, elang melebarkan sayapnya dan melayang, matanya mengamati sekeliling, menjaga Ye Chen. Setelah waktu yang tidak diketahui, embusan angin datang, tetapi bercampur dengan hawa dingin, yang membuat Ye Chen, yang bersila dan menyembuhkan, mengerutkan kening. Elang kecil juga merasakan ada yang tidak beres, mata elangnya yang tajam menatap dunia yang gelap, bahkan Husianer membuka matanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Segera, lebih dari selusin sosok berpakaian hitam keluar satu demi satu, masing-masing dengan kilatan di mata mereka, dan jika Anda perhatikan baik-baik, bukankah mereka yang mengikuti Ye Chen dan yang lainnya meninggalkan Yudu? Di antara mereka ada 4 kuasi kaisar.
Raging Flame Golden Eagle. Seorang lelaki tua berambut ungu melirik elang kecil itu, dan kilatan melintas di matanya. Bahkan ada rubah. Sayang sekali itu hanya sepatu busuk yang tidak bisa busuk lagi. Seorang wanita tua memandang Hu Xianer dengan jijik. Tapi lelaki tua ini menyukai wanita yang kotor. Seorang lelaki tua berlumuran darah menunjukkan kecabulan yang tidak bermoral. Sepertinya malam ini ditakdirkan untuk mendapatkan panen yang bagus. Nak, serahkan api yang sebenarnya. Seorang pria muda yang aneh berkata, menatap Ye Chen dengan main-main. Buka mulutmu untuk menginginkan apiku yang sebenarnya, kamu gila. Ye Chen berdiri, meskipun ekspresinya masih pucat, tetapi di bawah pemulihan dominasi alami Xianlun, dia pada dasarnya baik-baik saja. Aku memiliki ibu kota kegilaan. Pemuda aneh itu tersenyum tipis, mundur dengan satu langkah, menghilang seperti hantu, dan muncul kembali, sudah di depan Ye Chen. Ling Tian menebas Ye Chen dengan telapak tangan putih bersih itu. Aku sudah memenggal kaisar, kamu bodoh. Ye Chen mengayunkan lengannya dan meledakkan separuh tubuh pemuda Yaoyi dengan satu pukulan. Ini. Wajah selusin pria berbaju hitam tiba-tiba berubah, dan bahkan Hu Xianer terkejut. Zun Huang yang agung hampir dipukuli sampai mati oleh alam surga tingkat kedua setelah bertemu dengannya. Itu tidak mungkin. Pemuda Yaoyi terhuyung ke belakang dengan mata penuh ketakutan, menyeret tubuhnya yang hampir lumpuh. Tidak ada yang mustahil. Ye Chen membunuhnya dalam sekejap, dan pemuda aneh itu belum berhenti, kepalanya dipotong oleh pedangnya, dan dia berguling ke tanah. Dia ingin melarikan diri, tetapi tertangkap oleh Ye Chen, kaki berubah menjadi lumpur darah. Dua pukulan memenggal kepala Zun Huang, dan orang-orang yang hadir terkejut lagi. Mungkin hal yang paling memalukan adalah pemuda aneh itu, yang dibunuh oleh pengetahuan dua pukulan oleh alam surga, dan dia benar-benar tidak bisa berpura-pura kuat selama 3 detik. Informasinya salah, cepat mundur. Melihat situasi yang tidak beres, wanita tua itu segera berbalik membawa minuman. Bukan hanya dia, tetapi lelaki tua berbaju darah dan lelaki tua berambut ungu di alam kuasi kekaisaran, serta selusin alam surgawi lainnya juga berbalik satu demi satu. Mereka berpikir bahwa tugas ini sangat mudah, tetapi itu menyebabkan perubahan besar. Mereka sangat meremehkan kekuatan tempur Ye Chen. Mereka membunuh Kaisar Semu dengan 2 gerakan, dan kekuatan tempurnya bisa sama dengan Kaisar. Kepada Laiyan Golden Eagle dan Hu Xianer, yang juga kuasi Kaisar, mereka mungkin akan kalah dalam pertempuran ini. Kemana harus pergi? Hu Xianer mengayunkan pedang pembunuh, membakar esensi hidupnya, dan langsung membunuh wanita tua itu. Sebelumnya, wanita tua itu memarahinya karena sepatunya rusak, dia sudah penuh dengan niat membunuh, dan dia telah bersumpah dengan sumpah yang beracun, yaitu, bahkan jika dia meninggal hari ini, dia secara pribadi akan membunuh wanita tua murahan itu. Di sini, elang kecil telah melebarkan sayap elangnya, mengejar dan membunuh lelaki tua berlumuran darah itu seperti cahaya yang ketakutan. Jika Anda datang hari ini, Anda tidak perlu kembali. Suara Ye Chen berkabut, dingin dan sunyi, dan dia menyusut beberapa inci ke depan lelaki tua berambut ungu itu, mengangkat telapak tangannya untuk menutupi langit, dan mendorong lelaki tua berambut ungu yang melarikan diri itu turun dari langit. Tekan aku. Pria tua berambut ungu itu meraung, dan segel kuno terbang di antara alisnya, meledak dengan cahaya ilahi, dan menekan ke arah Ye Chen. Merusak. Ye Chen meninju dengan paksa, menghancurkan segel kuno dengan satu pukulan. Pria tua berambut ungu itu menderita serangan balik, menyemburkan darah, menendang ke belakang, mundur, dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Ketika dia menoleh, pedang merah telah menyerang, menembus alisnya. 2 gerakan lagi, Ye Chen akan menghancurkan Zun Huang lagi. Setelah membunuh lelaki tua berbaju ungu, Ye Chen bergerak seperti pelangi, terus-menerus bolak-balik melalui kehampaan. Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian berdarah. Ada 4 kaisar semu dan 13 alam surga yang datang untuk mengejar Ye Chen. Pemuda aneh dan lelaki tua berambut ungu itu telah dipenggal kepalanya, dan 2 kaisar semu yang tersisa berperang melawan Hu Xianer dan Xiao Ying berdua-dua. Sisa alam surga, bagaimana mereka bisa menjadi lawan Ye Chen? Engah, engah, engah. Di bawah langit berbintang yang cerah, cipratan darah sangat menarik perhatian, jeritan dan kepanikan terdengar tanpa henti. Ye Chen seperti hantu, bahkan lebih seperti dewa pembunuh. Setiap kali dia muncul, sebuah kepala jatuh ke langit. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari selusin alam surga semuanya dipenggal dan dimusnahkan oleh Ye Chen sendirian. Ledakan.
Ledakan. Ledakan. Di kedua sisi langit, ada raungan konstan, Xiao Ying dan Hu Xianer tidak sesat Ye Chen, dan mereka masih bertarung melawan lawan masing-masing. Yang bisa dilihat adalah lelaki tua berbaju darah itu benar-benar ditekan oleh elang kecil itu, dan dia dipukuli sedemikian rupa sehingga dia tidak punya kekuatan untuk membalikkan badan. Kematian oleh elang kecil. Ye Chen bergerak lagi, bergerak untuk membunuh dalam satu langkah, membuat gerakan yang kuat, dan memotong lengan pria tua berlumuran darah itu dengan pedang. Orang tua itu tampak ketakutan, dia sudah dirugikan, sekarang Ye Chen datang lagi, dia bahkan tidak memiliki ide untuk bertarung besar, dia segera mengorbankan senjata ajaib, mencoba melarikan diri dengan bantuan senjata ajaib, tetapi ditangkap oleh Ye Chen dan menamparnya ke langit palsu. Tetap hidup. Melihat Xiao Ying hendak membunuh lelaki tua itu dengan darah, Ye Chen segera berhenti. Elang kecil menembakkan cahaya dingin dari mata elangnya, dan menembakkan dua cahaya ilahi, tetapi itu tidak membunuh lelaki tua berbaju darah itu, tetapi menghapus kultivasinya. Sejauh ini, dari selusin orang yang datang untuk memburu Ye Chen, 2 dari 4 kuasi kaisar dihancurkan, 1 dimusnahkan, dan tidak satu pun dari selusin alam surga yang selamat. Elang kecil melebarkan sayapnya lagi, dan ingin membunuh dan membantu, tetapi dihentikan oleh Ye Chen. Dia juga dapat dengan jelas mendengar kata-kata yang dimarahi wanita tua itu kepada Hu Xianer sebelumnya, karena dia tidak menunjukkan kebaikan apapun, itu harus membayar harga dengan darah, lebih baik bagi Hu Xianer untuk melunasi hutangnya sendiri. Sejak saat itu, tak satu pun dari mereka ikut campur, dan berdiri di kedua sisi langit, berjaga-jaga jika wanita tua itu mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Selama tinggal Hu Xianer, seolah-olah dia sudah gila, membakar esensi hidupnya dengan imbalan kekuatan tempur yang kuat. Wanita tua itu tidak berani bertarung, dia ketakutan di dalam hatinya, meskipun kekuatan tempurnya lebih tinggi dari Hu Xianer, pikirannya tidak stabil, dan dia dipukuli hingga panik oleh Hu Xianer, dia ingin melarikan diri beberapa kali, tetapi dihentikan oleh Hu Xianer. Gaya permainan Hu Xianer berdarah, tidak ada rutinitas pertahanan, beberapa hanya terus-menerus menyerang dan menyerang, teknik rahasia yang kuat dilontarkan tanpa batas, dan dia berbicara tanpa lelah. Saya tidak tahu berapa lama sebelum melihat wanita tua itu jatuh ke langit oleh pedang Hu Xianer, dan ada genangan darah di tanah. Biarkan Anda memarahi saya, biarkan Anda menjadi pelit. Hu Xianer langsung menunggangi wanita tua itu, dia tidak menggunakan pedang sama sekali, tetapi menamparnya dengan tamparan seluruh wajah wanita tua yang sedih itu ditampar sampai dia kehilangan bentuknya. Melihat pemandangan ini, Ye Chen terbatuk kering dan tidak tahan melihatnya langsung wanita itu menakutkan, dan wanita gila bahkan lebih menakutkan.